Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Aku doakan kalian diberi kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah film berjudul The Last Voyage of the Demeter mengisahkan sebuah kapal kargo yang akan pergi ke Inggris. Namun di perjalanan mereka justru dibantai habis oleh sebuah makhluk. Seru nih kayaknya. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dapet cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Pada tahun 1897, kepolisian Inggris dikejutkan dengan penemuan mereka sebuah kapal besar yang hancur dan tanpa adanya satu awak pun yang tersisa. Di sini mereka menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh si kapten kapal, di mana catatan itu akan membawa kita pergi ke waktu 1 bulan sebelum kapal itu terdampar di sana. Scene pun mundur ke 1 bulan sebelum penemuan kapal tersebut, di mana di sini terlihat beberapa orang yang berasal dari Rumania dipimpin seorang abah tengah membawa sejumlah peti kayu yang berlogo naga hitam di luarnya dan akan dikirim ke pelabuhan untuk dibawa oleh sebuah kapal kargo. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan salah seorang ABK kapal bernama Olgaren. Di sini si abah menolak untuk membantu mereka memuat peti-peti tersebut ke kapal karena mereka ingin meninggalkan tempat tersebut sebelum matahari terbenam dan berharap semoga kapal dan para awaknya beruntung di sepanjang perjalanan. Pakstasa, for your men. What did he spit at the end? Good luck. Cerita sendiri akan mengisahkan sebuah kapal kargo bernama Demeter yang dipimpin seorang kapten kapal bernama Elliot dan tangan kanannya bernama Wujek. Hari itu tanggal 16 Juli mereka berlabuh di Varna, Bulgaria untuk mengangkut beberapa muatan yang akan dikirim ke Inggris dan mencari 3 orang ABK kapal yang memiliki fisik kuat, tangguh, dan yang terpenting bukan beban tim. Kemudian orang-orang pun berbaris berharap diajak Wujek untuk ikut bersamanya di kapal. Sampai akhirnya ada seorang pria bernama Clemens menawarkan diri untuk menjadi dokter di kru mereka. Selain itu dia juga bisa menjadi navigator di kapalnya. Namun di sini Wujek justru mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang kru yang tangguh, bukanlah seorang penumpang. Dan akhirnya Wujek memilih 3 orang pria yang entah siapa nama-nama mereka. We need strong crew, not passengers. Selesai dengan itu mereka pun memuat satu persatu barang dan peti yang akan mereka bawa ke Inggris. Sampai akhirnya salah seorang ABK baru nampak terkejut ketika melihat sebuah logo naga hitam di peti itu. Secara bersamaan di bawah ada seorang bocil bernama Toby yang hampir saja tertimpa oleh peti yang dipegang oleh si mata satu itu. Namun beruntungnya Clemens yang ada di sana berhasil menyelamatkan Toby dari insiden itu. Elliot yang melihatnya pun berusaha meminta semua orang untuk menangkap si mata satu, namun si mata satu justru marah dan memperingati mereka bahwa dia tahu dengan logo naga itu. Dia mengatakan bahwa itu adalah pertanda buruk akan terjadi sebuah tragedi nantinya. Dan sebelum pergi, si mata satu hanya berharap bahwa kapal dan para awaknya akan baik-baik saja. May he save the ship. May God save you all. Elliot pun berterima kasih pada Clemens dan mengajaknya untuk ikut berlayar di kapalnya. Hingga saat semuanya siap, mereka pun pergi berlayar dan meninggalkan tempat itu. Moves like a fat pig with for this weight. Kapal itu sendiri berisikan 9 orang kru, diantaranya 5 orang ABK, Olgaren, Abram, Petrovski, Larsen, dan Wujek. Lalu 1 orang dokter yaitu Clemens, 1 orang koki bernama Joseph, Toby, cucu dari Elliot, dan Elliot sebagai kaptennya. Lalu 1 tambahan seekor anjing bernama Huckleberry. Di sini Toby menjelaskan semua seluk-beluk kapal tersebut pada Clemens dan menjelaskan apabila mereka dalam keadaan bahaya atau ada badai yang sangat besar, mereka akan mengetuk dinding kapal dengan kuat. Toby juga memperlihatkan beberapa persediaan makanan mereka sekaligus hewan ternak mereka.
Crew in high spirits. Fair wind. Saat malam, Elliot pun mengatakan bahwa ini adalah perjalanan terakhirnya. Setelah pensiun, dia akan hidup di Irlandia bersama Toby, satu-satunya anggota keluarga yang dimilikinya, dan dia juga berjanji apabila sudah sampai di Inggris, Elliot akan menurunkan jabatan kaptennya pada Wujek. I've decided this is to be my final voyage, Mr. Wojciech. Di tengah kesunyian malam, ketika para semua awak kapal tertidur ditemani beberapa ekor tikus, di sini kita diperlihatkan satu peti misterius itu bergerak dan ada sebuah bayangan yang bergerak di sana. Hingga esok malamnya saat mereka makan, mereka dikejutkan bahwa si anjing merasakan suatu hal yang tidak beres di bawah karena semua hewan ternak tiba-tiba bereaksi layaknya akan terjadi badai yang sangat besar, dan tiba-tiba Clemens dan Toby dikejutkan bahwa salah satu peti terjatuh, dan saat dilihat di sana Clemens mendapati bahwa ada setumpuk tanah. Lalu yang terjadi... Ya, Clemens pun menemukan seonggok wanita yang nampak tengah sekarat. Clemens yang sejatinya seorang dokter pun langsung memberinya transfusi darah agar si wanita dapat melawan infeksi yang tengah dideritanya, meskipun Wujek melarangnya karena mereka curiga bahwa si wanita adalah seorang penumpang gelap. You want to help her? She needs blood to fight the infection. If we don't administer proper medical care, there's still a way. Who is going to die? We've done all we can. Selesai dengan itu, Clemens pun meminta Toby untuk menjaga si wanita dan pergi ke dek kapal untuk piket menjaga kemudi kapal. Di sini Olgaren memperingati bahwa wanita yang ditemukannya adalah pertanda buruk bagi mereka dan akan membawa kesialan pada kapal itu. Namun Clemens tetap pada pendiriannya. Dia hanya meminta untuk mengantarkan si wanita sampai ke pelabuhan terdekat saja. Hingga saat Olgaren melihat keadaan laut dengan teropongnya, tiba-tiba... Knock if you need me. So we're in the Aegean, yes? Islands and rocks everywhere here. Greece should be to our starboard. Wah, apakah itu? Olgaren yang melihatnya pun terkejut lalu berjalan dengan perlahan. Hingga saat Clemens menyadari bahwa Olgaren tidak ada di sana, dia berusaha memberi isyarat dengan mengetuk pagar kapal. Namun sama sekali tidak ada jawaban, akan tetapi... Mr. Olgaren! Olgaren! There is something out there. Someone. Esoknya Joseph yang berniat akan masak pun dikejutkan bahwa si anjing dan semua ternak sudah mati dalam keadaan terluka di bagian lehernya. Di sini mereka berusaha berpikir dengan logikanya. Mereka mengira bahwa semua hewan terkena sebuah rabies yang sangat mematikan namun tidak tertular pada manusia, dan mereka sepakat untuk langsung membuang seluruh bangkai hewan ternak mereka. Akan tetapi Petrovsky justru mengira bahwa semua ini dilakukan oleh si wanita dan Clemens yang merupakan orang baru di sana, sampai akhirnya ketika mereka berdua akan bertengkar, Olgaren datang dan mengatakan bahwa semua ini dilakukan oleh seonggok makhluk tak dikenal. Evil is on board. Powerful evil. No man did this. Singkat cerita, akhirnya si wanita pun bisa berbicara, meski matanya masih tertutup setelah beberapa kali diberi transfusi darah oleh Clemens. Di sini dia mengatakan bahwa nama dia adalah Anna, dan dia selalu mengatakan satu kata yang sama, yakni beri dia makan. Joseph sendiri merasa ada yang janggal karena belakangan ini puluhan tikus yang biasa menemani mereka kini lenyap tak bersisa karena sebuah kapal tanpa adanya tikus itu merupakan melawan hukum alam. Dan tak lama Petrovsky yang lagi piket pun dikejutkan ada sebuah suara dan lubang udara sudah dalam keadaan jebol. Lalu yang terjadi... Abrams! Abrams! Some kind of fool's... You come from?
Ya, akhirnya kita dapat melihat makhluk yang selama ini meneror mereka, yang kini tengah menyantap makan malamnya. Bukan manusia, bukan hewan buas ataupun debt collector, dia adalah Dracula. Esok paginya mereka hanya menemukan bercak darah dan sama sekali tidak menemukan mayat Petrovsky. Di sini, Clemens mengatakan bahwa semua hewan ternak dan anjing mereka mati dengan luka yang sama, yakni ada bekas gigitan di leher dan arterinya tercabik. Di tengah-tengah itu, Anna pun datang dan dengan histerisnya, dia meminta Elliot untuk segera bersandar ke daratan yang nampaknya Anna mengetahui semua tentang Dracula itu. Saat malam Anna pun bercerita bahwa dia berasal dari Transilvania. Dulu di desanya tersiar sebuah desas-desus tentang seonggok iblis berwujud manusia yang tinggal di sebuah kastil tua di atas gunung yang hanya muncul saat malam hari untuk mengisap darah para mangsanya. Suatu hari para petinggi pun melakukan kesepakatan pada si Dracula demi keselamatan para warga. Mereka menumbalkan Anna sebagai budak darah untuk si Dracula. Setiap harinya, Anna menjadi sumber makanan bagi si Dracula yang entah bagaimana ceritanya. Setelah itu, Anna tiba-tiba terbangun di kapal tanpa mengetahui apa tujuan mereka mengirim Anna dan si Dracula menggunakan kapal itu. We call him Dracula. Sementara itu di atas, Abram yang tengah piket pun dikejutkan dengan sebuah ketukan yang dia kira dari Olgaren. Hingga saat dia cari, dia sama sekali tidak menemukan Olgaren di sana. Sampai akhirnya ketika Olgaren muncul, mereka masih mendengar ketukan tersebut. Lalu yang terjadi... Ya, Abram pun tewas dibunuh oleh si Dracula. Olgaren yang melihatnya pun langsung memanjat tiang kapal, berusaha menyelamatkan diri, sampai akhirnya saat di atas... Please, no! Kapal pun oleng dan membangunkan mereka semua. Di tengah badai, mereka berusaha mengendalikan kapal dan menyadari bahwa Abraham dan Olgaren sudah tidak ada di sana, hingga Clemens mendapati sebuah tetesan darah yang berasal dari tubuh Olgaren yang tergantung dan tidak sadarkan diri. Alhamdulillahnya Olgaren masih hidup meskipun lehernya dalam keadaan terluka parah. Namun kejadian itu membuat mereka semakin bingung karena sejatinya mereka sudah pernah melewati berbagai rintangan yang menerpa sepanjang karir mereka menjadi pelaut. Namun bencana yang mereka dapatkan kali ini berbeda. Elliot meminta seluruh awak untuk menggeledah isi kapal dan meminta Toby untuk menunggu di ruangannya. Sampai akhirnya ketika matahari mulai terbenam, Olgaren yang tengah pingsan pun tiba-tiba kejang-kejang dan membuka matanya yang sudah menjadi putih tak berhitam. Seperti yang kita tahu bahwa apabila seseorang tergigit oleh Dracula, maka orang itu akan berubah menjadi Dracula juga. Toby yang penasaran pun keluar dan menemukan Olgaren tengah berjalan lalu menyeretnya. Dan ketika terlepas, Toby berusaha kembali ke ruangan Elliot sampai akhirnya... Mr. Olgaren? Sadar bahwa Toby tengah dalam bahaya, mereka pun dengan cepat pergi ke dalam kapal, lalu mendapati Olgaren tengah berdiri terdiam dan menyerang mereka, dan tanpa mereka sadari, Toby yang tengah bersembunyi di dalam ruangan Elliot pun mendapati si Dracula sudah ada di sana. Hingga saat Elliot dan Clemens berusaha membuka pintunya, mereka mendapati si Dracula sudah siap memangsa Toby dan membunuh Toby di sana. Sama seperti Olgaren, meski Toby sudah tergigit, dia masih hidup dan hanya mengalami koma. Di lain sisi, mereka mengikat Olgaren di tiang kapal. Dan tiba-tiba saat matahari mulai menyinari tubuhnya, Olgaren pun terbakar hingga tewas ditembak oleh Wujek. It burns! It burns!
Mereka pun kini mulai saling menyalahkan. Terlebih lagi, Joseph terus saja mengatakan bahwa ini adalah balasan dari Tuhan atas kejahatan mereka lakukan di masa lalu. Hingga saat Wujek datang, dia meminta Clemens untuk segera membunuh si Dracula yang ada di peti selagi masih siang, dan tololnya Clemens justru melakukannya saat malam hari, sehingga saat Clemens dan Anna ke sana, mereka hanya menemukan sebuah tongkat dan tanah karena si Dracula kini berada di luar sudah siap memangsa Joseph yang tengah kabur menggunakan skoci. Elliot sendiri mulai stres dan gila karena satu persatu anak buahnya dibunuh oleh Dracula. Terlebih lagi, Toby adalah cucu kesayangannya dan kini dia harus merelakan Toby dikubur di lautan. Hingga saat Clemens bersiap akan melemparkan Toby ke lautan, Elliot tiba-tiba berhalusinasi bahwa Toby masih hidup. Lalu yang terjadi... I saw him move. He's alive. Captain, he has no heartbeat. He's gone. Yaps, Toby terbakar oleh matahari, lalu Clemens melemparnya ke lautan. Dan kini, kru yang tersisa hanyalah Clemens, Wujek, Abrams, Anna, dan Elliot. Mereka berempat pun menyusun rencana untuk mengalahkan si Dracula. Clemens dan Anna berencana akan memancing si Dracula untuk ke atas kapal dan menenggelamkan si Dracula bersama kapal itu. Lalu mereka pergi dari sana menggunakan skoci menuju pantai Inggris yang jaraknya hanya tinggal sedikit lagi. Wujek yang mendengarnya pun menentang hal itu karena sejak kecil dia sudah berada di kapal itu dan satu-satunya rumah baginya adalah kapal itu. Namun setelah dibujuk akhirnya Wujek pun mau, namun dengan satu syarat, yakni dialah yang harus melakukannya sendiri. No! She's mine. This is my home. It's got to be me. Comes for her. We'll have a clear shot from the crow's nest. Anna will be at the helm, one way out on deck. Barricade the hold. Leads to a watery grave. The ship. Send the wounded. Elliot sendiri tengah membuat sebuah catatan untuk ditinggalkannya. Apabila mereka semua mati dan kapal ditemukan oleh orang lain, mereka akan mengetahui apa yang terjadi di kapal itu. Tak lama kemudian Clemens pun datang dan mengajak Elliot untuk pergi dari sana karena mereka kini bersiap untuk menenggelamkan kapal itu. Namun Elliot justru menodongkan pistolnya, menolak untuk menenggelamkan Demeter dan mengatakan bahwa si Dracula berbisik padanya bahwa dia bisa kembali menghidupkan Toby. Hingga saat Anna meyakinkan bahwa itu hanyalah tipu daya si Dracula, Elliot pun mulai sadar dan bersedia ikut mulai misi itu. He took him away, he can bring him back. He can bring Toby back. Behind my own eyes. He whispers to me, Don't let him do that to the memory of your boy. you cannot sink Demeter. Where would I go, Mr. Clemens? Ini nih yang aku benci di film ini. Udah tahu kalau malam si Dracula itu kekuatannya semakin OP. Ini malah jalanin misi pas malam hari. Kenapa nggak siang aja coba tadi? Kan tolol. Sehingga saat kabut mulai memenuhi kapal, dari kegelapan terlihat Dracula yang muncul ke permukaan, lalu tiba-tiba dia muncul dengan sayapnya dan Abram menjadi orang pertama yang mati di misi ini. Wujek yang berada di atas tiang kapal pun berusaha turun ke bawah. Akan tetapi, dia justru dihantam oleh si Dracula hingga terjun ke bawah kapal. Namun alhamdulillahnya, Wujek masih hidup dan meminta Clemens untuk siapkan koci karena dia akan mulai menjebol kapal. Secara bersamaan Wujek pun merangkak dan mengambil kapaknya. Dan secara bersamaan si Dracula juga sudah ada di sana. Hingga saat kapal mulai jebol, si Dracula langsung membunuh Wujek dengan menghisap habis darahnya. Tak lama kemudian Clemens pun melihat Wujek sudah dalam keadaan mati dan langsung memberitai Elliot yang tengah berjibaku mengendalikan setir kapal dan tiba-tiba Oh my Lord. I renounce you!
Sekarang yang tersisa hanya Clemens dan Anna. Clemens mulai mengintimidasi si Dracula hingga saat si Dracula keluar dan menyerang Clemens dan akan memakannya. Anna dengan shotgunnya menembak si Dracula sampai akhirnya ketika Anna berhasil diisapnya, Clemens membacok si Dracula hingga dia tertangkap dan Anna dengan sisa kesadarannya dia memotong tiang kapal dan terjun ke laut. Namun tanpa mereka sadari semua usaha dan pengorbanan mereka sama sekali tidak berguna. Karena setelah kapal itu berlabuh di pantai, si Dracula justru berhasil keluar dari sana dan pergi entah kemana. Sementara itu di sebuah mercusuar mereka pun melihat Demeter yang tengah berlabuh di sana. Hingga keesokan paginya kita pun diperlihatkan Anna yang mulai menjadi Dracula pun mengatakan kata-kata terakhirnya lalu terbakar oleh sinar matahari. I choose this. They chose for me. My whole life. Setelah ketegangan berakhir dan pengorbanan mereka sia-sia di Inggris, berita tentang penemuan kapal hantu Demeter pun menjadi headline news. Dan Clemens yang kini sudah di Inggris pun akan memulai pemburuan si Dracula untuk kedua kalinya. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan bahwa si Dracula yang tengah berkamuflase menjadi manusia dan dikejar oleh Clemens. I will pursue this foul beast. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan untuk CGI-nya keren banget sumpah film ini. Premisnya juga oke. Dan jalan ceritanya juga mudah dimengerti. Terlebih lagi, bentuk Dracula yang digambarkan di film ini terbilang paling beda dari film-film Dracula pada umumnya. Cuma sayangnya ada beberapa plot hole yang gak dijelasin. Yakni, apa tujuan mereka mengirim si Dracula ke Inggris pakai peti. Terus waktu di pelabuhan kan diliatin tuh banyak banget peti yang berlogo naga hitam. Nah, apa itu isinya? Entah orang yang senasib kayak si Anna, atau ada Dracula yang lainnya juga. Terus buat endingnya juga konyol sih, kenapa nggak waktu siang aja mereka ngalahin si Dracula? Mungkin bakal ada sequel keduanya dari film ini. Ya udah segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Burhan pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe. I love you.